Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan yang jauh dari rahmat Allah. Setiap mukmin memahami bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, namun tidak sama dengan orang-orang yang jauh dari syariat Allah, terutama orang-orang kafir. Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhannya, mereka kehidupan dunia ini adalah segalanya. Mereka tak yakin akan kehidupan akhirat. Sebenarnya perjalanan hidup manusia tidak lama di dunia ini. Karena itu, menjalani kehidupan ini adalah pilihan. Artinya, bagaimana dia menjalani kehidupannya, maka itulah kelak buah yang akan dia petik di akhirat nanti. Di antara manusia ada yang merasa bahagia dengan kehidupan dunianya, dan dia tidak berpikir tentang bagaimana kehidupan akhiratnya kelak. Mereka teramat cinta dengan dunia sehingga lupa pada akhirat. Mereka yang lupa pada kehidupan akhirat ini termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'malal ladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi 103-104. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Berikut ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah. Yang pertama, orang-orang yang lalai. Allah Ta'ala mengunci mati hati, pendengaran dan penglihatan kelompok ini dari semua kebaikan dan kemuliaan. Sebenarnya Allah Ta'ala sudah memberikan waktu untuk mereka bertaubat. Hanya saja karena mereka lebih memilih kelalaian, maka Allah kunci hati mereka. Kelak mereka ini akan menjadi orang-orang yang benar-benar merugi. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaika alladhina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka lah itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat An-Nahl ayat 108-109. Yang kedua, golongan syaitan. Ini adalah golongan manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Dalam kehidupannya, mereka lebih memilih syaitan menjadi temannya. Syaitan menghias segala keburukan agar terlihat baik di mata mereka. Pada akhirnya mereka lupa kepada Sang Pencipta, Allah Ta'ala, yang selalu mencurahkan rahmat kepada setiap orang yang bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun.
Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan adalah golongan yang merugi. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 19. Yang ketiga, berburuk sangka kepada Allah. Oleh karena mereka mengira bahwa Allah telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan dari mereka kebaikan yang mereka kehendaki. Dan itulah seburuk-buruk persangkaan kepada Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya sekalipun. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Fussilat ayat 23. Yang keempat, mengada-ngadakan dusta kepada Allah, yaitu mereka yang di dunia bersusah payah untuk menampakkan kepada manusia bahwa adalah dia orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik, sedang sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tiada pada dirinya. Atau seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaannya ia berbuat dengan sekehendak hatinya dan tiada berbuat adil kepada umatnya, sedang di hatinya tidak ada Allah, dan padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas sekalian yang disembunyikan di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyin syabirin wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara ahli kitab ada orang-orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang-orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya padamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 75. Yang kelima, aniaya, yaitu mereka yang tidak berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri, atau seumpama manusia berbuat kecurangan yang nyata dalam kehidupannya, dan manusia yang kerap menganiaya orang lain dan dirinya sendiri, walaupun karena kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwana wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memohon harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 29 ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.